Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Berjumpa kembali di dalam program E5, Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Bersama dengan saya, Pendeta Freddy Sihombing. Saat ini saya melayani di GPIB Maranatha Pangkal Pinang, dan juga saya bekerja di Bimas Kristen, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini perenungan kita terambil dari Keluaran pasal yang ke-21, ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Dan tema perenungan kita adalah kepentingan pribadi versus kepentingan orang lain. Kita tahu bersama bahwa dalam sejarah di Perjanjian Lama, ciri khas yang paling kental adalah persoalan dan prinsip ganti rugi. Kita biasa mendengar gigi ganti gigi, mata ganti mata, bahkan nyawa ganti nyawa. Tetapi Perjanjian Lama ini mempunyai suatu tujuan penting. Pada saat mereka berbicara tentang prinsip ganti rugi, yang mau diperlihatkan kepada kita bersama adalah Tuhan menghendaki umatnya agar mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi Tuhan mau supaya manusia mengupayakan kepentingan sesama. Dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan supaya terciptanya kesejahteraan dan adanya keseimbangan hidup. Itu yang mau disampaikan Perjanjian Lama di dalam prinsip ganti rugi. Nah, apa yang mau disampaikan adalah supaya setiap orang yang mau memberikan kesejahteraan dan membuat keseimbangan hidup, agar terciptalah sukacita, terwujudlah kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama bahwa kedagingan manusia punya kecenderungan. Kecenderungannya adalah dia hidup dalam keegoisannya. Kita tahu cerita Adam dan Hawa. Mereka hanya mau bagaimana apa yang mereka inginkan itu terwujud, tercipta, walaupun harus melanggar perintah Allah. Sehingga mulai sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka semua yang dilakukan oleh manusia adalah hanya untuk dirinya sendiri. Egonya betul-betul muncul. Sifat egoisnya itu lebih dari segala sesuatu, sehingga terlihat bahwa dia tidak peduli kepada sekitarnya. Bahkan yang lebih parahnya adalah apa yang dilakukan itu merugikan orang lain. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini sangatlah dekat dengan situasi kita, yaitu di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara kita bisa banyak belajar, kita bisa mengambil banyak hikmah dari peristiwa yang mendunia ini. Kita lihat bagaimana protokol kesehatan yang harus betul-betul kita terapkan dan kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan itu pasti akan berpengaruh pada orang lain. Slogan yang selalu dibuat dan disampaikan kepada kita, bagaimana istilah maskermu melindungiku dan bagaimana istilah juga maskerku melindungimu, itu harus betul-betul kita lakukan. Dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, itu menjadi sebuah moto hidup kita yang baru seharusnya. Karena pada saat kesempatan kita boleh memakai masker dan kita bisa melindungi orang lain, bahkan juga orang lain juga bisa melindungi kita sendiri, disitulah ada keseimbangan hidup, Bapak Saudara. Disitulah kita bisa merasakan bahwa kita tidak egois dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalkan si A hidup seenaknya, sehingga dia terpapar virus COVID-19 ini.
Lalu dia juga dengan seenaknya berbuat aktivitas segala sesuatunya yang melanggar protokol kesehatan. Kita pasti tahu bersama akibatnya seperti apa. Akan ada banyak orang yang terkena virus ini. Karena si A hidup seenak, tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kondisi yang disampaikan di dalam bacaan kita dan relevansinya juga dalam kehidupan kita pada saat ini mau mengajak kepada kita semua untuk kita mari saling memperhatikan. Mari kita betul-betul menjamin bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu tidak akan merugikan orang lain. Kita tidak akan mengabaikan orang lain. Kita betul-betul menjamin kehidupan bersama yang mendatangkan kebaikan bersama-sama. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.